Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan beranggotakan Muhammad Rifki Nur Pratama, Nurul Apriyananda, Muhammad Ridwan Al-Azam, Siti Rufa Ufida, Lukman Abdul Rahman. Dengan studi kasus yang kami bawa yaitu sebuah apotik di Jalan Cibirutan 4 Bandung, Klinik Q, akan mengimplementasikan aplikasi basis data pada apotiknya. Sebagai apotik yang melayani langsung pelanggan obat, Klinik Q melakukan pencatatan terhadap beberapa hal, yaitu 1. Data karyawan, 2. Data obat, 3. Data supplier. Setiap pelanggan dapat membeli lebih dari satu jenis obat. Di dalam satu transaksi penjualan, seorang pelanggan hanya dilayani oleh seorang karyawan, dan seorang karyawan setiap harinya dapat melayani lebih dari satu orang pelanggan dalam beberapa transaksi penjualan. Data karyawan secara lengkap seperti ditunjukkan dalam kartu tanda pengenal karyawan, yaitu terdiri ID karyawan, nama, alamat, kota, dan nomor telepon. Data obat secara lengkap seperti ditunjukkan dalam kartu identifikasi obat, yaitu ID obat, nama, jenis, harga, stok, dan ID supplier. Sedangkan data supplier seperti ditunjukkan dalam kartu supplier, yaitu ID supplier, nama, alamat, kota, dan nomor telepon. Faktur penjualan yang dipergunakan dalam proses penjualan obat berisi nomor, tanggal, ID pelanggan, ID karyawan, ID obat, jumlah, dan total bayar. Faktur penyuplaian obat yang dipergunakan dalam proses pembelian obat dari supplier obat berisi nomor, tanggal, ID karyawan, ID supplier, ID obat, jumlah, dan total bayar. Selanjutnya, untuk pengaplikasian pada data modeler akan dijelaskan oleh Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Abdul Rahman. Saya dari kelas Informatika A dan merupakan anggota kelompok 13. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan data modeler yang telah kami buat untuk database penjualan obat. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita bahas saja. Di sini kami membuat 6 entitas atau entity, yang diantaranya ada karyawan, obat, supplier, faktur supply, pelanggan, dan faktur penjualan. Masing-masing entitas di sini memiliki relasi antara entitas lain. Seperti karyawan memiliki relasi ke faktur penjualan, yaitu one to one, karena satu karyawan dapat membuat satu faktur penjualan, dan satu faktur penjualan hanya dapat dibuat oleh satu karyawan. Kemudian relasi karyawan ke obat yaitu one to many, karena satu karyawan dapat menjual banyak obat dan banyak obat dapat dijual oleh satu karyawan. Kemudian relasi obat ke pelanggan yaitu many to many, karena banyak obat dapat dibeli oleh banyak pelanggan dan banyak pelanggan dapat membeli banyak obat. Kemudian relasi obat ke supplier yaitu many to many, karena banyak obat dapat disuplai oleh banyak supplier dan banyak supplier dapat menyuplai banyak obat. Kemudian supplier ke faktur supply yaitu one to one, karena satu supplier hanya dapat membuat satu faktur supply dan satu faktur supply hanya dapat dibuat oleh satu supplier. Oke, masing-masing entitas di sini memiliki atribut masing-masing. Itu ada atribut primary key dan non primary key. Untuk membedakan atribut primary key dan non primary key itu dengan tanda tagar ini. Untuk membuat atribut tersebut menjadi primary key, contohnya kita pilih atributnya yang mana yang akan menjadi primary key, kemudian centang ini ya, primary UID, kemudian apply, oke, dan atribut menjadi primary key. Fungsi atribut primary key di sini yaitu untuk pembeda antar atribut dari entitas lain. Seperti contohnya itu jika nama karyawan dengan nama pelanggan sama, itu tidak apa. Tapi kita dapat membedakannya dengan ID pelanggan. Ini primary key ini ya, dengan ID karyawan ini. Tidak masalah nama sama, tapi ID di sini berbeda. Itu fungsi primary key ya, untuk pembeda. Dan untuk non primary key di sini ditandai dengan tanda bulat seperti ini. Ada nama, alamat, kota, status, ya, selain sebagainya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Azam. Di sini saya akan mempresentasikan cara membuat tabel karyawan, obat, pelanggan, supplier, faktur penjualan, dan faktur supply. Oke, di sini sudah terlihat pada di gambar cara membuat tabel karyawan, yaitu ada ID karyawan, nama, alamat, kota, nomor telepon, konsen karyawan yaitu primary key, yaitu ID karyawan. Ada apa itu konsen? Konsen adalah batasan atau aturan yang diaplikasikan terhadap kolom atau file suatu tabel yang bertujuan untuk menjaga integritas data. Adapun primary key adalah key yang mengidentifikasikan bahwa setiap record pasti unique key. Oke, ini untuk hasilnya. Oke, lanjut lagi untuk membuat tabel obat. Membuat tabel obat, di sini kita memasukkan ID obat, nama, jenis, harga, stok, ID supplier, konstran obat, primary key-nya itu adalah ID obat. Untuk konstran obat supplier, yaitu foreign key, itu ID supplier. Apa itu foreign key? Foreign key adalah key yang dihasilkan dari primary key dari tabel lain sebagai bentuk referensi dari tabel lain tersebut. Dan ini adalah hasil tabel obat. Oke, lanjut, kita akan membuat tabel pelanggan. Untuk membuat tabel pelanggan itu kita masukkan ID obat, nama, jenis, harga, stok, ID supplier. Konsen obat yaitu adalah primary key-nya ID obat. Untuk konsen obat supplier yaitu foreign key-nya ID supplier. Oke, ini adalah hasil tabel pelanggan. Oke, lanjut. Jadi kita akan membuat tabel supplier. Membuat supplier, di sini ada ID supplier, nama, alamat, kota, nomor telepon, konsen supplier, primary key-nya ada primary key yaitu ID supplier. Dan ini adalah hasil dari membuat tabel supplier. Oke, lanjut untuk membuat tabel faktur penjualan, yaitu dimasukkan nomor penjualan, tanggal, jumlah, total bayar, ID karyawan, ID obat, ID pelanggan, konstan faktur penjualan, penjualan, konstan jual karyawan, ada foreign key itu ID karyawan, dan konstan jual obat itu adalah foreign key itu ID obat. Untuk konstan jual pelanggan itu adalah foreign key itu ID pelanggan. Oke, di sini adalah hasil dari faktur penjualan. Oke, lanjut ke tahap terakhir itu membuat tabel faktur supply. Itu ada nama supply, tanggal, jumlah, ID karyawan, ID obat, konsen faktur supply adalah primary key itu nama supply, konsen sub karyawan itu adalah foreign key dan ID karyawan, konsen sub obat itu adalah foreign key itu ID obat. Oke, di sini hasil tabel faktur supply. Cukup sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Siti Rifa Ulfida akan menjelaskan bagian dari insert data atau input data ke dalam tabel karyawan, obat, dan pelanggan. Dari sini kita query SQL-nya menggunakan codingan agar nanti si data yang sudah kita input ini akan tersimpan ke dalam tabel tersebut. Cara kerja untuk memasukkan datanya ini kita menggunakan codingan insert into. Kenapa insert into values? Karena ini adalah perintah yang digunakan untuk memasukkan data yang kita inginkan ini atau yang sudah kita buat ke dalam tabel yang telah dibuat sebelumnya. Dari insert into unit ini terdapat ID karyawan, nama, alamat, kota, dan nomor telepon. Di sini sudah terlihat data-data yang sudah kita masukkan, seperti ada nama karyawannya Ujang, Yuli, dan Brembo.
Nanti si codingan ini kemudian kita run. Kalau misalkan berhasil, maka kita bisa lihat si datanya ini di SQL workshop-nya. Kita cari karyawan. Kemudian lihat di bagian datanya. Dan ternyata si data yang kita input sudah tersimpan atau masuk ke dalam tabel karyawan. Kemudian untuk tabel-tabel insert data tabel obat sama seperti yang karyawan tadi, menggunakan insert into. Di sini terdapat ID obat, nama, jenis, harga obatnya, stok obatnya, dan ID supplier. Untuk tabel pelanggan juga sama, menggunakan insert into values. Di sini terdapat ID pelanggan, nama, alamat. Untuk selebihnya, kalian bisa cek juga. Di sini ada, cari aja obat. Kemudian sudah terdapat datanya, udah tersimpan, yang karena kita sebelumnya sudah membuat codingan ini agar si SQL, si data yang kita input sudah berhasil disimpan. Itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Apriyananda. Baiklah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai insert data ke tabel supplier. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, kami di sini memakai insert into values. Nah, data yang kami masukkan di sini yaitu ada ID supplier, nama, alamat, kota, dan nomor telepon. Nah, di sini data yang kami masukkan ID suppliernya 301, nama PT Jaya Utama, alamat Jalan Braga, Kota Bandung, dan nomor teleponnya 123. Nah, jika di sini kita run, maka akan tampil tabel seperti ini. Selanjutnya yaitu ada insert data ke tabel faktur penjualan. Nah, data yang kami masukkan di sini yaitu ada nomor penjualan, tanggal, jumlah, total bayar, ID karyawan, ID obat, dan ID pelanggan. Datanya yaitu nomor penjualannya kami masukkan di sini 1, tanggal 2 Februari 2022, jumlah 2, total bayarnya 20.000, ID karyawannya 101, ID obat 201, ID pelanggannya 2001. Jika dirun, maka akan menampilkan tabel seperti ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada insert data ke tabel faktur supply. Nah, di sini data yang kami masukkan yaitu ada nomor supply, tanggal, jumlah, ID karyawan, ID obat, dan ID supplier. Di sini data yang nomor supply yaitu 111, tanggalnya 29 Juni 2002, jumlah 40, ID karyawannya 101, ID obatnya 201, dan ID suppliernya 301. Kemudian jika dijalankan maka akan tampil seperti ini. Kemudian jika kita lihat ke SQL workflow-nya, sini supplier, klik aja supplier, klik aja. Kemudian kita lihat datanya. Nah, tidak ada data yang muncul seperti yang tadi. Kemudian faktur penjualan datanya itu sudah ada nih, nomor penjualan, tanggal, jumlah, tambahannya, karyawan, ada data yang ditambah. Selanjutnya faktur supply. Nah, ini adalah data dari faktur supply. Sudah terlihat. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Nur Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan update delete, penggunaan select statement, penggunaan aggregate sum, dan penggunaan join antar table cross join. Langsung saja yang pertama yaitu penggunaan update. Di sini saya akan menginput data seperti di sini datanya. Setelah datanya masuk, mari kita cek apakah datanya telah masuk ke dalam table. Bisa kita lihat di sini ID karyawan 104, namanya Bowo, alamat Jalan Maung di Bandung. Di sini saya akan mengupdate data tersebut. Pertama-tama kita menggunakan query update karyawan tabelnya. Lalu kita ganti namanya yaitu set. Namanya diubah menjadi misal Rifki. Lalu alamatnya diubah menjadi Jalan Cibiru, kotanya tidak usah, Cibiru. Where, dimana ID-nya (104). Lalu kita run. Nah, setelah itu kita bisa lihat hasilnya. Bisa kita lihat namanya berubah menjadi Rifki dan alamatnya jadi Jalan Cibiru. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang delete. Saya akan menghapus data yang tadi saya buat. Delete from tabelnya tabel karyawan. ID-nya ID yang tadi 104. Lalu kita run. Satu row deleted. Kita lihat lagi apakah data yang tadi telah terhapus. Nah, bisa kita lihat ID karyawan yang 104 tadi sudah terhapus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan statement select. Di sini saya akan menampilkan sebuah data yang ber-ID karyawannya 101. Jadi ini hanya menampilkan data yang ID karyawannya 101. Lalu kita run. Bisa kita lihat yang tampilnya hanya ID karyawan yang value-nya 101. Selanjutnya penggunaan fungsi agregat. Di sini saya menggunakan sum. Kita select sum. Saya menggunakan kolom data total bayar pada faktur penjualan. Nah, sum itu gunanya untuk menjumlahkan kolom data, isi kolom data. Bisa kita lihat di sini isi kolom data pada total bayar yaitu 120.000. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang join antar table. Di sini saya akan menggunakan
join antar tabel, cross join menggunakan tabel karyawan dan tabel supplier. Lalu kita run. Di sini bisa kita lihat bahwa cross join itu adalah sebuah penggabungan lebih dari satu tabel tanpa ada syarat apapun. Maka di sini kita bisa lihat ID karyawan dan ID supplier, tabel karyawan dan tabel supplier di sini ditampilkan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.